Bayangkan diri Anda duduk di singgasana pelaminan, gaun pengantin sudah terpasang, janji suci baru terucap, namun tiba-tiba kebahagiaan itu ditarik paksa. Bukan oleh takdir, melainkan oleh cengkeraman ibu mertua yang kejam. Wanita lulusan SD sepertimu adalah noda. Teriaknya membelah tawa 300 tamu, lalu jilbab pengantin itu ditarik kasar, melucuti bukan hanya kain, tetapi seluruh harga diri sang mempelai wanita. Semua mata tertuju padanya. Namun yang paling menyakitkan adalah, satu langkah di sampingnya, sang suami, kepala desa yang seharusnya menjadi pelindung, hanya berdiri diam, memilih inaksi demi mempertahankan kekuasaan ibunya. Apa yang terjadi jika penghinaan di momen suci ini tidak dibalas dengan air mata, tetapi dengan rencana balas dendam dingin selama 3 tahun? Melissa, si anak pemulung, bersumpah, dia akan kembali bukan sebagai menantu yang memohon pengakuan, tetapi sebagai CEO yang cukup kaya untuk membeli seluruh narasi hidup, status, dan bahkan rumah mereka. Benarkah kekuasaan finansial bisa menjadi alat balasan yang lebih kejam daripada kata-kata? Aula pernikahan itu adalah sebuah kubah kristal yang memantulkan kemunafikan. Melissa, mengenakan gaun pengantin sederhana, duduk di singgasana pelaminan, merasakan dinginnya janji yang baru saja terucap. Dia tahu pernikahannya dengan Farhan, kepala desa muda yang sukses, bukanlah kisah cinta dongeng. Ini adalah transaksi yang sudah ia setujui, sebuah pertukaran janji setia dengan kesempatan untuk melarikan diri dari kehidupan kumuh dan janji Farhan bahwa Citra, merakyat, dengan menikahi rakyat jelata, seperti Melissa, anak seorang pemulung lulusan sekolah dasar, akan mengamankan pemilihnya. Rahasia berlapis Melissa adalah, dia tahu dia adalah bidak politik, tetapi dia nekat, berharap cinta, atau setidaknya rasa hormat, akan tumbuh. Dia membutuhkan keamanan, dan Farhan membutuhkan legitimasi populis. Di sebelahnya, Farhan berdiri tegap dalam seragam dinasnya. Dia tampan, tapi matanya kosong, seperti melihat daftar pemilih, bukan istrinya. Melodi musik berpadu dengan tawa para tamu kelas atas desa itu. Semua terasa sempurna, sebuah ilusi yang mahal. Hingga suara melengking itu memecah segalanya. Siti, ibu Farhan, matriarkal yang memegang kendali kekayaan dan kekuasaan desa, melangkah menuju pelaminan. Wajahnya adalah topeng amarah yang terbuat dari keangkuhan. Dasar wanita lulusan SD bodoh, teriak Siti, suaranya lantang dan mengiris seperti pisau tumpul, mematikan seluruh tawa. Kamu tidak layak menikah dengan putraku. Tanpa ragu, Siti meraih kerudung Melissa. Tarikannya brutal, kasar, seolah ingin melucuti bukan hanya kain, tetapi seluruh harga diri Melissa di depan mata 300 tamu. Teriakan Siti semakin tinggi, anak pemulung sepertimu adalah noda. Noda yang harus dicuci dari silsilah keluarga ini. Melissa terhuyung, air matanya jatuh, bukan karena malu dihina, tetapi karena pengkhianatan yang jauh lebih dingin. Dia menoleh ke Farhan, suaminya, yang berdiri hanya satu langkah di sampingnya. Farhan, pria yang telah bersumpah untuk melindungi dan mencintainya. Farhan hanya menatap dengan ekspresi bingung, tidak berkata satu kata pun, apalagi bergerak untuk membelanya. Dia memilih kemudahan mempertahankan kekuasaan ibunya daripada kewajiban membela istrinya. Di momen itu, Melissa melihat kebenaran yang kejam, inaksi Farhan bukanlah kelemahan, melainkan persetujuan diam-diam demi mempertahankan kursi kepala desa. Skenario penghinaan ini adalah bagian dari drama untuk menunjukkan kepada pemilih, keluarga kami tetap yang paling berkuasa, bahkan atas pernikahan putra kami sendiri. Melissa kembali duduk, memeluk dirinya sendiri, menahan tangisnya. Dia tidak berharga di mata mereka, dan dia menyadari dia telah menjual dirinya untuk janji palsu. Kebahagiaan hancur, tetapi di antara reruntuhan itu, sebuah tujuan baru lahir, retribusi. Melissa meninggalkan aula malam itu, mengenakan gaun pengantinnya yang kini terasa seperti kain kafan untuk harga dirinya yang mati. Melissa menghilang tanpa pamit, tanpa surat. Kepergiannya adalah penghinaan balas dendam pertamanya, menarik diri dari permainan mereka. Dia pindah ke sebuah rumah kontrakan usang di pinggiran desa yang jauh dari sorotan kemewahan Farhan. Rumah itu sempit, berbau apek, tetapi di sanalah ia merasakan kebebasan sejati, bebas dari tatapan yang menghakimi. Di tengah kesendirian dan kekosongan setelah Farhan tidak pernah berusaha mencarinya, tidak ada telepon, tidak ada pertanyaan,
Melissa mengubah rasa sakitnya menjadi fokus yang dingin. Kelemahan Farhan telah mengajarinya satu hal. Kekuatan sejati tidak berasal dari gelar politik atau nama keluarga, tetapi dari kekuatan modal yang tak terbantahkan. Dia mulai mempelajari dunia bisnis. Bukan dari bangku sekolah yang ia tinggalkan, tetapi dari buku-buku bekas, jurnal-jurnal ekonomi online yang sulit dipahami, dan webinar gratis yang ia tonton larut malam. Melissa, si lulusan SD, secara naluriah memahami manajemen logistik dan supply chain dari pengalaman membantu ayahnya memilah barang-barang bekas. Ia tahu bagaimana membuat proses menjadi efisien. Yang ia butuhkan hanya skala dan modal. Pada sebuah malam yang gelap, Melissa akhirnya menyusun rencana 3 tahun. Bukan rencana untuk move on, tetapi rencana untuk menghancurkan dengan keanggunan. Dia akan membangun kerajaan yang begitu besar sehingga Siti dan Farhan tidak akan bisa mengabaikannya, apalagi meremehkannya. Targetnya bukan hanya mendapatkan uang, tetapi menguasai simbol-simbol kekuasaan mereka. Melalui jaringan teman lama yang bekerja di ekspor-impor, Melissa menemukan celah, distribusi bahan pangan ke pasar internasional. Dengan modal awal yang dikumpulkan dari hasil menjual perhiasan pernikahan yang tidak terpakai dan tabungan terakhir ayahnya, ia mendirikan PT Langit Mandiri Sejahtera. Nama itu adalah sarkasme yang dalam. Langit adalah tempat di mana orang-orang seperti Siti melihatnya, dan Mandiri adalah janji kebebasan yang kini ia genggam. Jalan yang dilaluinya penuh duri. Ada 2 kali proyek besar yang gagal, membuatnya hampir bangkrut. Namun, setiap kegagalan hanya memperkuat fokusnya. Melissa bekerja seperti robot, tanpa emosi, hanya kalkulasi. Di dunia bisnis yang didominasi pria bergelar sarjana dan master, ia masuk dengan modal street smart dan integritas yang kaku. Dia menolak suap dan kesepakatan curang. Keberhasilannya yang pertama datang ketika ia mampu memecahkan masalah logistik yang kompleks yang dihindari perusahaan-perusahaan besar, menarik perhatian satu investor internasional misterius yang menghargai efisiensi Melissa. Perlahan, perusahaannya berkembang pesat. Melissa kini tengah bertransformasi menjadi sosok yang ditakuti, seorang wanita yang menggunakan modal sebagai senjata. Bab ini berakhir dengan Melissa, di ruang kerjanya yang baru, menatap layar komputer yang menampilkan alamat sebuah rumah mewah, rumah yang sama dengan yang ditinggali Farhan dan Siti. Sebuah senyum dingin terukir di bibirnya. Transisi ke bab 3. Waktu eksekusi retribusi telah tiba, dimulai dengan pengambil alihan simbol-simbol mereka. 3 tahun berlalu. PT Langit Mandiri Sejahtera, yang Melissa kelola dari rumah kontrakan kecilnya, yang sengaja ia pertahankan sebagai pengingat, telah menjadi pemain kunci dalam ekspor pangan Asia Tenggara. Melissa, yang kini dikenal sebagai CEO yang dingin dan efisien, sukses menyembunyikan masa lalunya. Tidak ada yang tahu bahwa sosok di balik powersuit mahal ini adalah wanita yang dulu ditarik jilbabnya di pelaminan karena hanya lulusan SD. Keberhasilan finansialnya yang spektakuler tidak bisa lagi disembunyikan. Melissa mulai menerima undangan dari acara-acara bisnis bergengsi. Sebuah undangan tertentu, sebuah peresmian proyek infrastruktur besar di kota, menarik perhatiannya. Daftar tamunya mencantumkan nama Farhan dan Siti. Ini adalah titik temu yang telah ia tunggu. Melissa hadir di acara itu, mengenakan gaun formal yang anggun dan kepercayaan diri, yang merupakan hasil dari 3 tahun kerja keras. Ketika ia melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik yang dulu menghina kini berubah menjadi bisik-bisik kekaguman yang penuh spekulasi. Siapa wanita ini? Melissa menikmati setiap tatapan itu. Di sudut ruangan, ia melihat Farhan dan Siti. Keduanya tampak menua, terkejut, dan terdistraksi. Farhan, yang selalu terbiasa menjadi pusat perhatian, kini hanya bisa menatap Melissa dengan tatapan kosong, terintimidasi oleh aura kekuasaan Melissa yang baru. Siti, yang angkuh, tampak berusaha keras untuk tidak menunduk, tetapi matanya mengkhianati rasa kaget dan ketakutan. Melissa tidak mencari kontak mata. Dia menjalankan rencananya. Dia hanya melangkah menuju satu meja VIP yang telah disiapkan untuknya, duduk di samping investor-investor internasional yang ia undang. Dia berbisik kepada salah satu asistennya, "Kirim suratnya hari ini. Jangan tunda lagi." Beberapa hari setelah pertemuan itu, 2 kejutan menghantam rumah Farhan dan Siti. Yang pertama adalah surat resmi dari firma hukum yang mewakili Farhan, surat cerai. Farhan,
yang sudah tidak bisa lagi menghadapi tekanan politik dan ekonomi tanpa dukungan Melissa, memutuskan untuk mengakhiri pernikahan yang sudah lama mati itu. Melissa menerimanya dengan senyum pahit. Ini adalah pembebasan yang menyakitkan namun diperlukan. Kejutan kedua datang beberapa hari kemudian. Sebuah amplop tebal tiba di rumah mewah yang mereka tinggali. Surat itu berisi pemberitahuan resmi dari PT Langit Mandiri Sejahtera. Rumah itu telah dibeli. Farhan dan Siti terkejut. Mereka tidak tahu bahwa satu investor yang membeli rumah itu dengan harga cash yang gila-gilaan adalah Melissa sendiri. Melissa telah menggunakan kekuatan modalnya untuk melucuti simbol terbesar kekuasaan dan status Siti. Tujuan Melissa bukan hanya membalas dendam. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa ijazah tidak penting ketika Anda memiliki kekuasaan ekonomi untuk membeli seluruh narasi hidup mereka. Siti dan Farhan sekarang menjadi penyewa di bekas rumah mereka sendiri, dengan kontrak yang dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh CEO lulusan SD. Keputusan Melissa untuk membeli rumah Farhan adalah kontroversi terbesar dalam rencana balas dendamnya. Itu adalah tindakan retribusi yang sempurna, dingin, legal, dan mematikan harga diri mereka. Tetapi itu juga melanggar nilai-nilai internalnya sendiri mengenai integritas. Melissa bergulat dengan dilema ini. Apakah menjadi kejam sama dengan menjadi kuat? Meskipun perusahaannya berkembang pesat dan ia kini dihormati, bayang-bayang penghinaan itu masih menghantuinya. Dia merasa kosong. Keberhasilan finansial tidak mengisi lubang yang ditinggalkan oleh pengkhianatan di pelaminan. Beberapa minggu setelah pemberitahuan pembelian rumah, Melissa sedang bekerja di kantor pusat barunya yang luas ketika ia diberitahu bahwa ada tamu tak diundang, Siti. Siti, yang dulu angkuh, kini tampak rapuh, lebih tua 10 tahun dari usia sebenarnya. Ia mengenakan pakaian yang lebih sederhana, kerudungnya tampak usang. Melissa menyambutnya. Bukan karena ingin mendengar permohonan maaf, tetapi karena ingin menyaksikan hasil dari retribusinya. Siti berdiri di tengah kantor megah itu, dikelilingi oleh kaca dan pemandangan kota yang Melissa kuasai. Dengan suara bergetar, Siti mulai berbicara, "Melissa, saya datang bukan untuk membela Farhan. Bukan untuk meminta rumah itu kembali. Itu milikmu. Saya datang karena saya tidak bisa tidur lagi. Penghinaan saya di pelaminan, kata-kata saya itu adalah cermin dari ketakutan saya sendiri." Siti mengakui bahwa dia takut kehilangan segalanya dan menjadikan Melissa sebagai korban karena latar belakangnya yang sederhana. Siti menangis, berlutut, memegang bungkusan kue lapis yang ia buat sendiri, bukan karena ia sekarang menjadi CEO, tetapi karena penyesalan sejati. "Saya salah menilai. Saya ingin meminta maaf di hadapanmu. Lulusan SD ini adalah wanita terhebat dan terkuat yang pernah saya kenal. Saya menyesal." Melissa menatap kue lapis itu. Bukan kue yang cantik, tetapi dibuat dengan tangan yang dulu mencengkeram jilbabnya. Dia merasa dua emosi berlawanan. Kepuasan melihat Siti berlutut, dan kejutan karena Siti menunjukkan sisi manusiawi yang tak terduga. "Saya sudah memaafkan ibu, Siti," kata Melissa dengan suara yang tenang. "Sejak saya meninggalkan rumah itu, saya sudah memaafkan. Tapi memaafkan tidak sama dengan melupakan. Dan memaafkan tidak berarti saya akan kembali. Kita telah berbeda jalur. Ibu tidak hanya menghina saya. Ibu mengizinkan putra ibu mengkhianati saya demi mempertahankan kekuasaan. Kekuatan sejati datang dari hati, tetapi kekuatan untuk mengubah dunia datang dari tempat yang ibu dan Farhan paling hargai, modal." Melissa dengan lembut mengangkat Siti, mengambil kue lapis itu sebagai simbol gencatan senjata yang dingin. "Rumah itu sekarang milik saya. Itu bukan balas dendam. Itu adalah keadilan terukur untuk harga diri yang ibu dan Farhan injak. Perjalanan saya belum selesai." Setahun setelah pertemuan dengan Siti, Melissa mencapai puncak kekuasaannya. Peresmian kantor pusat baru PT Langit Mandiri Sejahtera, sebuah tower megah di pusat bisnis Jakarta. Ini bukan hanya perayaan bisnis, tetapi pernyataan politik sosial. Melissa, mengenakan gaun elegan yang dipadukan dengan jilbab kasmir abu-abu tuanya, melangkah ke panggung utama. Di balkon tamu, ia melihat Siti dan Farhan. Farhan, yang kini terlihat lebih kecil dan tidak berdaya tanpa dukungan ibunya dan status kepala desa yang mulai goyah, hanya bisa menatapnya. Siti berdiri tegak, tetapi matanya dipenuhi penyesalan. Melissa memulai pidatonya. "Saya berdiri di sini,
Bukan dengan gelar tinggi, tetapi sebagai wanita yang pernah dianggap noda karena hanya lulusan sekolah dasar. Melissa secara eksplisit menggunakan penghinaan masa lalunya sebagai hoax naratif. 3 tahun lalu, harga diri saya ditarik secara paksa di depan ratusan orang. Saya dihina. Suami saya mengkhianati saya demi kekuasaan. Dunia menertawakan saya, katanya. Suasana ruangan menjadi tegang, kontroversi yang ia ciptakan sendiri. Saya tidak membalas dengan amarah. Saya membalas dengan sistem yang sama yang merendahkan saya. Mereka menertawakan latar belakang saya membeli masa depan mereka. Saya membeli simbol status mereka. Dan saya ingin Anda semua tahu, itu adalah keadilan bagi diri saya sendiri. Pandangan Melissa bertemu dengan mata Farhan. Farhan menunduk. Di saat itu, Melissa menyadari dia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Kemampuannya untuk mencintai secara naif. Balas dendam telah memberinya kekuatan dan kekayaan, tetapi ia juga telah membuat jiwanya menjadi baja yang dingin. Pidatonya selesai dengan tepuk tangan meriah. Tiba-tiba, moderator mengumumkan tamu kehormatan. Siti muncul di panggung lagi, berjalan perlahan. Kali ini, Siti tidak membawa kue lapis. Ia membawa sebuah amplop. Saya datang bukan untuk meminta maaf lagi, Melissa, kata Siti di depan mikrofon, suaranya bergetar. Saya datang untuk mengembalikan ini. Itu adalah surat-surat resmi pelepasan hak atas rumah yang telah dibeli Melissa. Saya tahu ini adalah keadilanmu. Tetapi kini, rumah ini sepenuhnya milikmu. Farhan dan saya sudah pindah. Kami tidak ingin lagi tinggal di bawah bayang-bayang kesalahan kami. Siti berlutut untuk kedua kalinya di depan publik terbesar, mencium tangan Melissa. Melissa memeluk Siti. Pelukan itu tulus, sebuah penerimaan bahwa Siti telah membayar utangnya kepada kapitalisme retribusi milik Melissa. Melissa menerima dokumen itu. Dia tidak akan menjual rumah itu adalah trofi yang kejam. Ketika Siti dan Farhan pergi, Melissa berdiri tegak. Dia telah memenangkan segalanya. Uang, kekuasaan, pengakuan, dan keadilan emosional yang dingin. Di malam itu, Melissa menemukan kedamaian sejati. Bukan karena memaafkan, tetapi karena telah membuktikan bahwa wanita yang diremehkan dapat menggunakan kekuatan modal untuk menciptakan kembali narasi hidupnya dan melucuti musuh-musuhnya. Kekuatan sejati seorang wanita adalah kemauan untuk membangun kerajaannya sendiri, bahkan jika fondasinya dibangun di atas kepahitan dan retribusi yang dingin. Dia bebas, dan itu adalah kemenangan yang tak terukur. Dan pada akhirnya, Melissa tidak hanya memenangkan bisnis, dia memenangkan dirinya sendiri. Setelah Siti berlutut untuk kedua kalinya di hadapan publik dan mengembalikan dokumen kepemilikan rumah, Melissa menyadari bahwa balas dendamnya telah usai, dan yang tersisa hanyalah kedamaian. Kekuatan yang ia bangun dari 3 tahun kerja keras, memberinya kebebasan untuk memaafkan tanpa harus kembali ke masa lalu yang pahit. Kisah ini mengajarkan kita bahwa harga diri sejati seorang wanita tidak pernah bisa diukur oleh selembar ijazah atau gelar suami, tetapi oleh keteguhan hati dan kemauan untuk membangun kerajaan sendiri. Ketika semua orang meremehkan latar belakangnya, Melissa menggunakan kekayaan sebagai alat keadilannya, membuktikan bahwa keberhasilan finansial adalah bentuk kekuatan yang paling tak terbantahkan di dunia ini. Ingatlah, cerita ini adalah fiksi yang dibuat serealistis mungkin agar kita dapat mengambil pelajaran moral dan hikmah yang berharga. Terima kasih banyak telah menemani kami sampai detik terakhir cerita ini.